Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Warga Perserikatan Muhammadiyah Sumatera Selatan, warga besar Universitas Muhammadiyah Palembang, para pemerhati, pendengar yang berbahagia, mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang sangat berbahagia ini kita memperoleh nikmatnya untuk dapat bersilaturahmi, kendati pun hanya melalui media ini. Sengaja saya membacakan surat Ibrahim ayat 7 dan surat Al-Hasr ayat 18 pada mukaddimah tadi, karena pada hari ini 15 Juni 41 tahun yang lalu bertepatan dengan lahirnya Universitas Muhammadiyah Palembang yang kita cintai ini. Hari ini beberapa tokoh muda Muhammadiyah di Sumatera Selatan sepakat untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah, yang cikal bakalnya adalah pada awal berdirinya pada tahun 1963 dengan didirikannya Fakultas Hukum dan Filsafat Muhammadiyah yang merupakan embrio Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian pada tahun 1965 berubah nama menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Muhammadiyah Cabang Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tanggal 28 Januari 1974 Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Muhammadiyah berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah atau STIH Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni tahun 1979 bertepatan dengan 20 Rajab 1399 Hijriah, Universitas Muhammadiyah Palembang resmi berdiri, dibuka dengan 3 fakultas dengan surat Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sumatera Selatan, yaitu fakultas yang dinaungi Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Sipil, Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Administrasi Pendidikan. Dilatar belakangi keinginan luhur untuk membantu pemerintah menyediakan tempat kepada warga negara yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang pada saat itu masih sangat terbatasnya di wilayah Sumatera Selatan. 4 dekade sudah alma mater kita tercinta berdiri dan berkiprah khususnya di dunia pendidikan tinggi. Sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah untuk dilalui, pasang surut dan dinamika kehidupan internal maupun eksternal mewarnai perjalanan kampus hijau Universitas Muhammadiyah Palembang. Patut kita syukuri bahwa eksistensi kita di dunia pendidikan tinggi semakin diakui keberadaannya, dan kita dapat mengambil peran dalam turut serta membangun bangsa, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi kita selaku pemangku kepentingan utamanya di bidang pendidikan tinggi, memperingati milad Universitas Muhammadiyah Palembang hari ini dirasa penuh dengan makna, inspirasi, dan motivasi
dalam memajukan peradaban nasional kita melalui pengembangan sumber daya manusia, seraya kita mengintrospeksi diri tentang apa yang telah kita lakukan dan perbuat untuk membangun dan mengembangkan kampus tercinta ini. Para warga perserikatan, warga Universitas Muhammadiyah Palembang, dan pendengar yang berbahagia, peringatan milad ke-41 Universitas Muhammadiyah ini kita peringati dalam suasana keprihatinan dunia yang saat ini dilanda dengan musibah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semua sektor mengalami guncangan yang sangat dahsyat, termasuk dunia pendidikan. Kita harus mampu untuk mengatasi kondisi ini dengan berimprovisasi dan bersinergi di kalangan sivitas akademika. Kita harus terus produktif menjalankan catur dharma perguruan tinggi dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar kita tidak ikut tergerus akibat musibah wabah corona ini. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada sivitas akademika yang terus berkreasi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini dengan melakukan kegiatan seperti webinar dan kegiatan inovatif lainnya. Kita membuktikan eksistensi kita yang juga secara tidak langsung akan menjadi salah satu media promosi bagi kampus yang kita cintai ini. Para penonton, warga perserikatan, dan khususnya warga Universitas Muhammadiyah Palembang yang saya hormati, Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah yang pada tahun ini memasuki usia ke-41, terus berusaha untuk mengembangkan dirinya untuk mampu bersaing tidak saja dalam tatanan regional, nasional, tetapi juga dalam tatanan internasional dalam menghadapi era yang penuh dengan turbulensi ini. Globalisasi dalam pengertian internasionalisasi menjadi sesuatu yang mutlak terjadi. Artinya, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pun harus ditinggikan. Para dosen, mahasiswa, maupun lulusan yang dicetak oleh Universitas Muhammadiyah Palembang dituntut untuk dapat beradaptasi dalam menghadapi segala bentuk perubahan. Oleh karena itu, tema sentral kita pada peringatan milad ke-41 ini adalah Universitas Muhammadiyah Palembang menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan tema di atas, kita harus mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya pengembangan jejaring akademik internasional, juga diperkuat dengan cara melakukan kolaborasi dengan akademisi kelas dunia untuk menghasilkan temuan-temuan baru. Mengacu kepada rencana strategis Universitas Muhammadiyah Palembang, saat ini kita berada pada tahapan kedua, yaitu Excellency Teaching University, di mana kita dituntut untuk pertama, mewujudkan keunggulan Universitas Muhammadiyah Palembang yang didasarkan kepada keunikan lokal. Kedua, di samping itu, kita juga harus mewujudkan sebagian besar program studi terakreditasi unggul, bahkan telah memiliki akreditasi internasional. Yang ketiga, tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan atau karyawan mempunyai kompetensi internasional. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan rencana strategis tersebut di atas. Oleh karenanya, diperlukan adanya pemahaman yang sama di antara sivitas akademika untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana digariskan dalam rencana strategis yang telah disepakati. Keluarga perserikatan, khususnya keluarga Universitas Muhammadiyah Palembang yang berbahagia, alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Palembang sejalan dengan pertambahan usianya
menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat tidak saja dari segi pembangunan fisik yang saat ini tengah berjalan dengan membangun beberapa gedung ataupun tower baru, baik yang berada di lingkungan kampus B yang sudah tahapan finishing maupun di kawasan kampus A yang saat ini tengah dilaksanakan pembangunan tower gedung perkuliahan yang insya Allah pada tahun 2021 yang akan datang sudah dapat dimanfaatkan. Demikian halnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang berpendidikan doktor atau S3 saat ini sudah berjumlah 74 orang, dan insya Allah masih banyak dosen yang segera menyelesaikan pendidikan S3-nya untuk kembali mengabdi di kampus dan untuk selanjutnya mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, tidak saja melalui proses pembelajaran tetapi juga dapat mengembangkan diri dengan memperbanyak penelitian, khususnya penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal kampus, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM juga harus ditingkatkan, karena kegiatan ini akan membawa dampak yang sangat berarti bagi pengembangan dan daya saing kampus. Tantangan bidang sumber daya manusia lainnya yang patut sama-sama kita cermati adalah masih rendahnya kesadaran para dosen untuk mengurus jenjang jabatan akademik atau jabatan fungsional dosen. Kalau dilihat dari jumlah dosen yang telah menyelesaikan pendidikan strata 3 dengan jabatan fungsional lektor kepala masih tidak seimbang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dalam momentum Milad ke-41 Universitas Muhammadiyah Palembang, saya menekankan dalam waktu yang tidak lama para dosen dapat meningkatkan jabatan fungsional akademiknya. Bahkan diharapkan di setiap fakultas telah memiliki guru besar atau profesor yang akan meningkatkan nilai tambah bagi Universitas Muhammadiyah Palembang. Warga persyarikatan, warga Universitas Muhammadiyah, dan pemerhati yang berbahagia, untuk mengatasi beberapa hambatan sebagaimana saya sebutkan di atas, diperlukan adanya sinergi kepemimpinan akademik dan peningkatan pemahaman tugas dan fungsi atau tupoksi di antara sivitas akademika. Karena hal ini penting untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dan dinamis di era revolusi industri 4.0 yang penuh dengan disrupsi di masa mendatang. Universitas Muhammadiyah Palembang harus melakukan transformasi sejalan dengan regulasi pendidikan tinggi. Proses transformasi Universitas Muhammadiyah Palembang ini harus sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi yang saat ini sedang memasuki era revolusi industri. Sebagai bagian dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah, kegiatan pembinaan dan pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyaan harus terus ditingkatkan dan diintensifkan dengan pengembangan metode dan yang inovatif, sehingga moto Universitas Muhammadiyah Palembang, unggul dan islami, akan benar-benar terwujud, tidak saja di internalkan kampus, tetapi juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan mensinkronkan antara materi pembelajaran dengan pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyaan. Di samping itu juga, kegiatan pengkajian keislaman dan kemuhammadiyaan harus terus ditingkatkan rutin, seperti pengajian bulanan, mulai dari tingkat universitas, fakultas, sampai ke program studi. Para pendengar pemerhati yang berbahagia, mengakhiri sambutan Milad ke-41 ini, saya mengajak kita semua, pertama, mari kita secara bersama untuk meningkatkan promosi keberadaan kampus kita, khususnya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021, sehingga animo masyarakat untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Palembang semakin banyak.
Kedua, kita tetap produktif dalam menjalankan catur dharma perguruan tinggi dalam masa pandemi virus corona ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ketiga, tetap menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dengan pelaksanaan kuliah secara daring sehingga masyarakat akan semakin percaya dengan kredibilitas dan akuntabilitas Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang keempat, mari kita jaga kebersamaan dan tanggung jawab kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan serta kekuatan dan kesabaran dalam upaya mencapai apa yang telah kita cita-citakan ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.